Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam melanjutkan pelajaran dan belajar kita pada malam kali ini. Dan pada malam kali ini kita di sini akan membahas tentang huruf jim sukun yang harus dibaca qalqalah. Terus di sini kita dituntut harus dapat membaca qalqalah sebaik mungkin. Dan juga yang masuk ke dalam huruf qalqalah itu atau huruf qalqalah itu jumlahnya itu semuanya ada 5. Pertama huruf qaf, terus kedua huruf ta, ketiga huruf ba, keempat huruf jim, kelima huruf dal. Nah, bisanya menjadi qalqalah itu kelima huruf itu harus dalam posisi sukun. Contoh yang kemarin, dari kemarin kita sudah mempelajari atau mengulas 2 huruf. Yang pertama huruf ba ketika dalam harokat sukun, contoh seperti lafaz qabla. Terus huruf dal yang dalam posisi sukun juga, contoh seperti kalimat madyana. Nah, dalam halaman 16 ada di sana. Dan 2 halaman kemarin itu, halaman 16 dan halaman 17, kita sudah cukup banyak mempelajari tentang huruf ba yang dikasih harokat sukun dan huruf dal yang disukunkan juga. Nah, sekarang kita akan membahas atau kita akan mempelajari tentang huruf jim. Huruf jim dalam posisi sukun. Posisi berharokat sukun. Nah, di sini pun huruf jim ketika disukunkan juga, maka cara pembacaannya harus dikolkolahkan, yaitu dipantulkan. Contoh huruf jim ketika dikolkolahkan, ketika dikasih harokat sukun dan harus dipantulkan, harus dikolkolahkan itu contoh seperti lafaz ajron, abat as aj. Nah, ajron. Terus contoh lagi mujrimina. Nah, gitu. Mujrimina. Nah, di sini kita harus benar-benar mengingat, benar-benar menguasainya, bahwa ketika 5 huruf tersebut dalam posisi harokat sukun, maka harus dibaca qalqalah atau harus dibaca mantul gitu. Mantap betul. Nah, terus contoh yang lain, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Contoh yang lainnya adalah
Nanti saya kasih contoh terlebih dahulu dan setelah itu kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Enggak. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Nah, kita perhatikan ya di sini. Mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek, dan yang mana yang harus dibaca panjang banget, terus yang mana yang huruf qalqalah. Ya qaumi, nah itu harus dibaca panjang. Ya, kenapa ya-nya harus dibaca panjang, Mas? Kenapa, Mas? Ya-nya harus dibaca panjang. Nah, lali meneh. Yang menjadi tanda panjang dalam kalimat atau dalam lafad ya qaumi, nah maka dilihat yang menjadi tanda panjangnya itu di sini dalam lafad ya qaumi itu adalah fathah yang berdiri. Nah, itu penggantinya alif aslinya gitu. Ya qaumi. Nah, kalau dibaca pendek itu nggak bener atau salah. Sehingga dalam ketika kita mendapatkan harokat fathah yang berdiri, itu di mana saja kita menemukan harokat fathah yang berdiri, maka huruf itu harus dibaca panjang. Ya qau. Nah, ya qau. Qaf wawu sukun fathah qaumi la as'alukum. La di sini panjang karena ada harokat ada alif sukun atau alif mati setelah harokat fathah. Nah, terus juga di sini panjangnya nggak cuma 2 harokat kalau yang ini, tapi dibaca 6 harokat karena dibaca 6 harokat itu ada hamzah di depan huruf mad atau di depan huruf alif, atau singkatnya la itu lam yang berharokat fathah di depannya ada huruf mad atau huruf alif mati berhadapan dengan hamzah yang hidup, dan dalam dua kalimah la as'alukum la as'alukum. Nah, di sana ada mim sukun berhadapan dengan huruf ain. Ketika kita menemukan mim sukun berhadapan dengan huruf selain huruf ba dan huruf mim, maka cara pembacaannya harus jelas atau harus idhar. Contohnya la as'alukum alaihi. Nah, jangan dibaca la as'alukum alaihi, jangan. Itu nggak sesuai dengan ilmu tajwid. Yang mengharamkannya itu ilmu tajwid. La as'alukum alaihi. Nah, ini juga sama. Iya di suku iya sukun setelah harokat fathah. Namanya itu mad lin. Mad lin itu ketika kita menemukan waw sukun atau iya sukun setelah harokat fathah. Kalau waw sukun setelah harokat fathah itu contohnya seperti yang di awal ayat tadi, ya qau
Qau. Nah, itu lin, madlin namanya. Terus yang di sini ya sukun setelah harokat fathah yaitu alaihi, alaihi, alaihim. Sama gitu kan. Bacanya jadi lai itu. Jadi dari huruf A ke I dibaca semua lai, jangan lae. Yang di depan juga kalau yang di depannya yang sukunnya itu huruf wau, qau. Jangan qau, jangan ya qaumi, jangan ya qaumi, tapi qau. Ya qaumi alaihi ajra. Nah, di sini kita menemukan bertemu di sini dengan huruf qalqalah yaitu jim yang dikasih harokat sukun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, ajra. Nah, itu harus dipantulkan. Nah, terus yang terakhir dalam ayat ini adalah ro tanwin berada di akhir ayat. Nah, maka ketika kita menemukan ro yang dikasih harokat tanwin fathah dan berada di akhir ayat, maka suara tanwinnya itu hilang, yang ada hanya suara fathah. Dan kalau ada alifnya, ada alif itu dibaca dua harokat. Alaihi ajra. Nah, gitu. Monggo kita baca sareng-sareng. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Nah, gitu. Coba Mas Dar. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Nah, ajro, ajron, ajro. Lanjut. Ya qaumi Nah, as'alukum alaihi ajra. ya. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Ya qaumi la as'alukum Alaihi aja nggak aja malah nggak neh. Ya qaumi la as'alukum Alaihi ajra. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Bareng. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Lanjut. Waja'u abahum isya'ayyabkun. Waja'u abahum isya'ayyabkun. Waja'u abahum isya'ayyabkun. Waja'u abahum isya'ayyabkun. Nah, sekarang kita ulas. Waja'u
panjang karena ada apa Mas? Panjangnya Mas? Ada apa ayo? Panjang itu ada apa? Ada alif sukun setelah harokat fathah. Setelah harokat fathah itu ada alif sukun. Nah, terus di sini panjangnya itu bisa panjang banget, yaitu bisa 6 harokat. Karena setelah huruf alif yang sukun tersebut ada huruf hamzah yang hidup. Waja'u, nah gitu. Waja'u, juga panjang lagi. U-nya panjang, hamzahnya itu hidup dikasih harokat domah. Setelah harokat domah ada huruf wawu sukun berhadapan lagi dengan huruf hamzah lagi yang hidup. Jadi panjangnya double di sini. Yang pertama ja, terus u, itu panjang semua. Makanya sebelum kita memulai membaca ayatnya, kita dianjurkan untuk narik napas terlebih dahulu biar tidak putus gitu. Nanti jangan sampai baru kalimat ja di sana udah putus napasnya gitu. Menggeh itu wajah nah jangan sampai gitu, nanti artinya geseh nanti, tapi harus langsung wajah abahum, ba panjang, ba-nya panjang, abahum. Nah ini sama kayak yang di atas, mim sukun berhadapan dengan huruf selain huruf ba dan huruf mim, yaitu berhadapan dengan huruf ain. Itu dibacanya idhar, yaitu jelas. Abahum isya. Nah isya panjang, sya-nya panjang dan ainnya, huruf ainnya harus jelas. Isya ai. Nah, antara huruf ain, yang pertama huruf ain, yang kedua huruf hamzah, sama-sama fathah itu, sama-sama hampir sama itu hurufnya, bukan sama-sama fathah. Yang pertama soalnya kan ain kasroh. Isya ai. Nah di sana. Yang di sini sa-nya itu panjang berapa harokat Mas? 6. Karena dibaca 6 harokat itu karena ada alif mati setelah harokat fathah dan di depannya ada huruf hamzah. Jadi membacanya harus panjangnya 6 harokat. Ini kan kita harus, kalau ditanya ya emang benar, jawabannya benar, tapi ada alasannya kenapa bisa demikian, itu kenapa bisa panjang 6 harokat, apa sebabnya. Jawabannya sudah benar, jawabannya, cuman alasannya belum tahu, bukan nggak tidak tahu, belum tahu ya, Tapi lupa. Isya isya ayyabkun isya ay. Nah ini ada hamzah berharokat tanwin fathah berhadapan dengan huruf iya. Kemarin dulu kita telah mengulas di sini tentang nun sukun atau tanwin ketika berhadapan dengan huruf yang 6. Huruf yang 6 itu terkumpul dalam kalimat maluna. Nah, di sini yang kita temui itu adalah huruf iya. Maka ketika nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf iya atau salah satu huruf yang 6, maka nun sukun atau tanwinnya itu suaranya dimasukkan ke dalam huruf yang 6 itu, yang 6 tersebut. Kalau di sini dimasukkan ke dalam huruf iya. Gitu. Isya ayyabkun. Jadi jangan dibaca isya an yabkun.
kurang tepat gitu. Tapi kalau menurut ilmu tajwid itu adalah suara nun sukun atau tanwinnya itu dimasukkan ke dalam huruf idgham yang 6 yang terkumpul dalam kalimat maluna gitu. Adapun nanti kalau dipecah lagi huruf idgham yang 6 itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada 4 huruf dan yang kedua ada dua huruf. Yang 4 huruf itu ketika cara pembacaannya harus disertai dengan gunnah. Kalau yang 2 huruf lagi tidak boleh disertai dengan gunnah. Nah, kebetulan yang kita hadapi di sini adalah huruf yang masuk ke dalam kategori huruf idgham yang harus disertai dengan gunnah, yaitu huruf iya. Maka cara membacanya harus digunakan atau harus didengungkan. Isya'ai. Nah, jangan langsung, jangan bablas itu. Isya'ai yabkun. Nah, ini ada huruf ba, yaitu huruf qalqalah. Padahal kan yang kita bahas di sini itu yang contohnya di sini itu adalah huruf jim. Tapi dalam materinya huruf jim, tapi yang kita pelajari itu nggak cuma huruf jim, tapi dengan contoh-contoh mad yang contoh-contoh ilmu tajwid yang lain, supaya walaupun kita tidak tahu namanya satu persatu, minimal kita bisa tahu, oh ini harus dibaca gini, ini harus dibaca gini. Namanya menghafalkan namanya belakangan juga gak masalah ya, itu yang penting kan kita tahu terlebih dahulu. Isya'ai yabkun. Nah gitu cara pembacaannya. Huruf ba ketika disukunkan harus mantul atau dikolkolahkan. Yabkun, kun, kaf, wau, sukun, domah, ku. Nah, terus ketika kita menemukan huruf wau setelah harokat domah, wau sukun setelah harokat domah, maka caranya harus cara pembacaannya harus dibaca panjang. Panjangnya berapa harokat, Mas? Panjangnya berapa harokat? Ketika wau sukun setelah harokat domah. Nih. Dua. Isya'ai yabkun. Nah, nunnya di sana harus dikasih harokat sukun karena berada di akhir ayat. Namanya mad arid lis sukun. Monggo kita sarang-sarang. Waja'u abahum isya'ai yabkun. Ayo Mas Dar. Waja'u abahum isya'ai yabkun. Sip. Waja'u abahum isya'ai yabkun. 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 Waja'u abahum isya'ai yabkun.
Monggo sarang. Waja'u abahum isya'ayyabku innama tujzauna ma kuntum ta'malun. 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 Nah, mari kita perhatikan. Alif nun Shidah kasroh in. Nah, nun ketika dikasih harokat tasdid atau dikasih harokat shidah, maka cara membacanya harus digun. Pelafalannya harus tepat. Pertama, kita harus mengkolkolahkan huruf jim, yaitu tuj. Tuj. Itu kolkolahnya jangan ketinggalan. Terus kita rubah lagi dari huruf jim ke huruf za. Tujzauna. Itu harus terlihat perbedaannya. Jangan tuzzauna, jangan. Tapi jimnya harus mampet gitu kan. Tujzauna. Dalam pelafalannya hampir mirip dengan huruf za, tapi kalau huruf jim mampet di belakang itu agak tengah. Tujzauna zau. Nah, ini kita ketemu lagi dengan huruf wawu sukun setelah harokat fathah. Itu namanya mad lin. Lin itu artinya bengkok. Mad lin. Tujzauna ma panjang. Harus dibaca panjang. Terus kuntum. Nah, di sana ada nun sukun. Setelah nun sukun ada huruf ta. Maka ketika kita menemukan nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ta itu karena maka cara pembacaannya adalah harus digunakan atau disamarkan, ikhfa namanya. Ta itu karena salah satu huruf dari huruf ikhfa. Dan ta itu termasuk huruf ikhfa yang dikategorikan ke dalam kelompok ikhfa aqrab, atau cara menggunakan huruf nunnya itu menggunakan nun sukun menyamarkan, itu bukan menggunakan. Cara menyamarkannya itu mendekati dengan huruf nun. Sementara kan huruf nun sukun jika bertemu dengan huruf ikhfa itu cara membacanya harus samar. Samarnya mendekati dengan huruf eng. Gitu. Nah, kalau yang ini kalau bertemu dengan huruf ta atau bertemu dengan huruf to atau bertemu dengan huruf dal, maka disamarkannya itu mendekati dengan huruf nun sukun dan dikasih gunnah. Contoh kuntum. Nah, kuntum jangan kungtum.
Kalau kuntum nggak tepat ya bener ikhfa, bener samar tapi kurang pas. Yang pas itu mendekati dengan huruf nun. Kuntum. Nah, tum ada mim sukun berhadapan dengan huruf ta. Ketika kita menemukan huruf mim sukun berhadapan dengan huruf selain huruf mim dan huruf ba, kita ulang-ulangi terus biar paham. Ketika kita menemukan mim sukun berhadapan dengan huruf selain huruf ba dan huruf mim, maka cara membacanya harus jelas atau harus idhar. Kuntum ta'malun. Coba Mas Dar, ta'malun. Oh, wis bener. Wis bener wis. Ta'malun, lun lam wau sukun domah lu. Itu harus dibaca panjang. Panjangnya dua harokat. Dan yang terakhir di sini ada nun berada di akhir ayat. Maka ketika kita menemukan huruf yang berada di akhir ayat, walaupun itu ada harokat, ada yang harokat fathah, ada yang harokat kasroh, ada yang harokat domah, atau bahkan tanwin selain tanwin fathah, itu maka cara harokatnya itu diganti semua menjadi harokat sukun. Ta'malun itu kalau berhenti, tapi kalau lanjut atau diwasol maka si harokatnya itu harus ikut sertakan. Enggak sarang-sarang. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Mas Dar. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Enak ya Nek, nafasnya les, narik nafasnya enak. Fokus so. Ya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna ma ojo tuz Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. ya lumayan. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Enggak salam. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Lanjut ke ayat berikutnya. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Enggak. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib.
yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, yang susah itu bainis sulbi. Bainis sulbi. Kebanyakan yang belajar dalam dalam ayat ini, dalam kalimat ini banyak yang salah gitu. Sulit. Jadi yang seharusnya dibaca bainis sulbi. Bainis sulbi. Nah, ya. Padahal kan yang benar itu adalah bainis sulbi. Tasdidnya itu kadang keliwatan di sana gitu kan dalam kalimat ini. Yakhruju kharaja yakhruju kharjan bahwa kharijun wadaka makhrujun, artinya keluar. Yakhruju itu artinya keluar. Yakhruju mim baini. Nah, di sini kita flashback ke belakang. Kita mengingat pelajaran yang telah kita lewati dulu, yaitu ada nun sukun berhadapan dengan huruf ba. Nah, ketika kita menemukan mim sukun yang berhadapan dengan huruf ba, maka cara pembacaannya itu si nun sukunnya itu, bukan mim sukun, nun sukunnya itu suaranya digantikan dengan suara mim sukun, ditukarkan. Jangan dibaca min baini, tapi membacanya mim baini. Mim. Jadi si suara nun sukunnya itu digantikan menjadi suara mim menjadi suara mim sukun dan dikasih gunnah. Mim bainis sulbi. Bainis sulbi langsung. Jangan apa? Langsung dimasukkan gitu. Bainis sulbi, jangan dipanjangkan terlebih dahulu. Bainis sulbi, bainis sulbi. Ya emang dimasukkan, cuman nggak pas gitu. Yang seharusnya kan pas masuknya itu terasa. Bainis sulbi. Wattaraib. Wattaraib. Roknya panjang. Yang panjangnya di huruf ro. Nah, sementara hamzah yang berharokat kasrohnya itu dibaca pendek, lain dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya kan biasanya sebelum sebelum akhir ayat itu biasa panjang. Nah, di sini kita harus jeli gitu. Nah, di sini nggak ada tanda harus membaca panjang, tapi harus dibaca pendek. Wattaraib. Nah, ba. Ini bisa menjadi kolkolahnya itu karena huruf ba berada di akhir ayat, sehingga huruf yang berada di akhir ayat itu walaupun ada harokatnya, ketika berada di akhir ayat maka harokatnya itu diganti dengan harokat sukun semuanya. Wattaraib. Nah, diganti sukun itu kalau berhenti, tapi kalau dilangsungkan atau diwasolkan jangan disukunkan, tapi harokat kasrohnya itu harus dibawa, diikut sertakan. Contoh
Wattara'ibi wa asirru. Nah gitu. Kalau dilangsungkan wattara'ibi. Tapi kalau sukun wattara'ib. Monggo sareng-sareng. Yakhruju mim bainis sulbi wattara'ib. Nggo Pak De. Jenengan riyen. Yakhruju jime pendek. Yakhruju min bainis sulbi wattara'ib. Nah, nggih. Yakhruju min bainis sulbi wattara'ib. Pose ya. Yakhruju min bainis sulbi wattara'ib. Yakhruju min Mim bainis yakhruju min bainis sulbi wattara'ib. Yakhruju min bainis sulbi wattara'ib. Yakhruju min yakhruju min bainis sul. Aja sul aja. Sulbi. Tarik napas saya, tarik napas. Fokus. Ayo fokus. Newis tarik napas, fokus bacaan. Aja rasa ngingeti liane, res. Yakhruju min bainis sul Wattara'ib. Ulangi. Wattara'ib biasa, itu mah biasa. Wattara'ib. Ya, ulangi. Yakhruju min bainis sulbi So, diperhatiin watta. Nah itu kan ada. Nah, ulangi. Yakhruju min bainis sulbi wattara'ib. Yes lah. Wattara'ib. Nah, kalau nyakit. Ora nih iki mah. Yo lanjut. Yakhruju min bainis sulbi wattara'ib. Yakhruju min bainis sulbi wattara'ib. Barang. Yakhruju min bainis sulbi wattara'ib wa asirru qawlakum awijharu bih Wa asirru qawlakum awijharu bih. wa asirru qawlakum awijharu bih. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Wa asirru qawlakum awijharu Bih pendek mas. Nah, aja bih, aja dipanjang ya. Bih.
Nah, wa asirru. Nah, tasdidnya jangan sampai ketinggalan ya. Nah, terus setelah ditasdidkan, ro-nya itu berhubung ro-nya berharokat domah dan berhadapan dengan wawu sukun, maka cara pembacaannya harus dibaca panjang. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Wa asirru qaw. Nah, ini ketemu lagi. Qaulakum. Nah, terus di dalam kalimat lakum ada mim sukun berhadapan dengan huruf selain huruf ba dan huruf mim, yaitu mim sukun ketika berhadapan dengan huruf selain huruf ba dan huruf mim, maka cara membacanya harus jelas. Nah, yaitu dinamakan dengan idhar syafawi. Awijharu. Nah, di sini awijharu. Nah, pokok pembahasan kita itu ada di tengah-tengah ya. Awijharu, yaitu kita menemukan huruf jim yang berharokatkan sukun. Maka huruf jim ketika berharokat sukun, cara pembacaannya harus dikolahkan atau harus dipantulkan. Awijharu, ru panjang. Karena ada apa Mas? Panjangnya Mas? Awijharu. Kenapa ru dibaca panjang? Harunya apa? Yang panjangnya kalimat huruf apa Mas? 2. Awijharu. Awijharu. Nah, yang panjangnya huruf apa? Ru. Dibaca panjang itu karena Ketemu apa? Ketemu wawu sukun. yang ketemu wawu sukun itu harokat apa? Wow. Lah iya wawu sukun. Sebelum wawu sukun itu ada ro-nya, itu harokatnya apa roe? Domah atau harokat u. Awijharu, ru. Nah, panjang. Awijharu itu dibaca panjangnya karena nun suku wawu sukun setelah harokat domah, atau bahasanya domah, harokat domah bertemu dengan wawu sukun, dibulak-balik ya sama aja Mas bahasanya. Awijharu bih. Nah, bih. Itu ba. jangan dibaca panjang loh. Di sana nggak ada tanda harus dibaca panjang, jangan terkecoh. Itu haknya emang berharokat kasroh yang berdiri, itu harus dibaca panjang. Tapi berhubung haknya itu berada di akhir ayat, jadi harokat panjang itu udah nggak kepake, nggak dibaca. Jadi disukunkan. Bih. Awijharu bih. Monggo sarang-sarang. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Masdar. Wa asirru sin cili. Nah, Wa asirru qaulakum. panjang, roe panjang. Wa asirru qaulakum awijharu bi. Lanjut. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Wa asirru qaulakum awijharu Bukan awijharu bukan, tapi awijharu bih. Orang duduk bih emang burine hak podo. Ya.
Wa asirru. Wa asirru qaulakum awiz harubi. Nah, gitu bukan ya. Ya, Mas. Wa asir Wa asirru. wa asirru qaulakum awijharu bi. wa asirru Qaulakum amekan se. Nah, asirru qaulakum awijharu bi Wa asirru qaulakum awijharu bi. Wa asirru qaulakum awijharu bi. tekor. Barang. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Lanjut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. 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 Wa may ya'mal. Wa may di sana ada nun sukun berhadapan dengan huruf ya. Ketika kita menemukan nun sukun berhadapan dengan huruf yang 6 yang terkumpul dalam kalimat yarmaluna, maka suara nun sukunnya itu dimasukkan langsung bleng, itu langsung ke dalam huruf iya atau ke dalam huruf yang 6, salah satu huruf yang 6 itu. Wa may ya'mal. Nah, terus lagi di sini iya itu huruf yang 6 itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada 4 huruf, salah satunya yang 4 itu adalah huruf iya. Jadi cara membacanya itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iya itu salah satu huruf idgham bigunah, maka cara membacanya harus dimasukkan dan dikasih gunah. Ya, contoh wa may ya'mal. Cara menggunakannya itu tinggal ditahan sebentar, jadi nggak dilangsungkan wa may ya'mal, tapi wa may ya'mal mithqala. Nah, lamnya juga ketika disukunkan itu harus dibaca jelas. Jangan dikasih gunah loh kalau lam sukun.
Wa may ya'mal, jangan gitu. Tapi harus tegas. Wa may ya'mal misqo yang panjang huruf qaf. Karena di sana ada alif sukun setelah harokat fathah. Misqala dzarratin dzarratin syarrai. Nah, di sana ada tanwin kasroh berhadapan dengan huruf sya. Syarrai yaro. Nah, ini tasdidnya ada 2 loh. Wa may Darroting ting tanwin kasroh berhadapan dengan huruf sya, itu cara membacanya harus disamarkan. Jangan darotin, tapi darroting. Darroting syarroyyaroh. Nah, itu tasdidnya double di sana. Pertama dalam huruf ro, dan ro-nya itu harokatnya ro adalah tanwin fathah. Tanwin fathah berhadapan dengan huruf iya. Ketika tanwin berhadapan dengan huruf iya, maka si tanwinnya dibuang karena dimasukkan ke dalam huruf iya. Jadi cara pembacaannya itu adalah syarroyyaroh. Kebanyakan di sini kalau yang membacanya itu membaca Qur'annya, membaca Latinnya, atau pas didikte Latin gitu kan, syarroyyaroh. Mungkin kalau yang nggak tahu huruf Arabnya, nulisnya itu syarroyyaroh gitu kan. Padahal kan harokatnya itu syarron yaroh, gitu. Aslinya kan gitu tulisannya. Aslinya kan syarron yaroh, tapi berhubung di depannya ada huruf huruf idgham, jadi cara membacanya itu adalah dimasukkan. Monggo sama-sama. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarrayyarah. Masdar. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarrayyarah. Baleni no. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarrayyarah. Ambekan ente. Ulangi ambekan saya, ayo. Tarik napas, terus fokus. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarrayyarah. Syarrayyarah. Nah, ya. Ayo. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarrayyarah. Wa may ya'mal Ojo nah itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarrayyarah. Setelah lanjut Mas. Bisa dianggap lulus. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarrayyarah. 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 Wa may ya'mal misqala dzarratin
syarran yarah. Barang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra wa ja'u abahum isya'ayyabkun innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib wa asirru qawlakum awijharu bih wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mas Arif baca sendiri. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.